video ini kita akan belajar tentang remote access. Nah, pada awal section kita tahu nih bahwa untuk meremote itu kita membutuhkan yang namanya kabel. Nah, pada Cisco ini kabel konsol atau remote itu berwarna biru. Ini ya. Misalkan kita tambahkan di sini satu PC. Kemudian kita hubungkan dengan kabel konsol. Kita pilih yang konsol. Kemudian kita hubungkan ke PC. Kita pilih RS232. Untuk port RS232 ini adalah serial dari komputer ya. Nah, biasanya kita mengkonfigurasi itu pada CLI switch atau router ya. Ini kita biasanya di sini. Tetapi tab ini hanya ada pada Cisco. Untuk di real device-nya itu tidak ada. Makanya kita membutuhkan kabel konsol untuk mengkonfigurasinya atau untuk meremote-nya ya. Nah, di sini kita coba ke PC. Nah, ini untuk konfigurasinya itu kita ke desktop. Kemudian kita ke terminal. Ini kita oke. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasinya. Di sini kita bisa mengkonfigurasi untuk remote-nya ya. Nah, tetapi di sini masalahnya yaitu kabel konsol ini itu tidak panjang, paling panjang 2 atau 3 meter. Nah, kita punya solusinya nih. Kita ada yang namanya Telnet dan SSH. Kita tulis Telnet dan SSH. Nah, apa sih Telnet dan SSH itu? Telnet dan SSH yaitu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Misalnya nih, di sini ada PC 12, jaraknya lumayan jauh dengan router atau PC ya. Mohon maaf, router atau switch. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya Telnet dan SSH itu agar bisa meremote-nya. Agar bisa meremote Telnet dan SSH, kita bisa mengkonfigurasinya di router ataupun di switch. Nah, untuk meremote-nya, itu kita membutuhkan internet. Router atau switch harus terhubung ke internet itu agar bisa mengkonfigurasi atau meremote-nya. Nah, itulah pembahasan tentang remote access. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekannya ya. Oke, kali ini kita akan mencoba konfigurasi Telnet. Kita langsung saja masuk ke router. Kita masuk ke menu configuration. Kemudian kita ketik line VTY 0. Kalian bisa di sini untuk nomornya kalian bebas ya. Nah, di sini ada 1 sampai 15. Kita pilih 2. Nah, di sini untuk command line VTY 02 itu untuk berapa orang yang bisa masuk ke Telnet secara bersamaan ya. Di sini 0 sampai 2 itu ada 3 yang bisa masuk secara bersamaan. Kemudian kita tuliskan password admin. Kemudian login. Nah, komen login ini saat kita masuk ke Telnet, itu kita akan memasukkan password ya. Kemudian transport input Telnet. Kalian juga bisa SSH jika ingin konfigurasi SSH. Namun sebenarnya
di sini pada by defaultnya itu adalah transport input all. Komen transport input ini artinya untuk remote security apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk transport input all ini itu bisa untuk SSH maupun telnet. Nah, sebenarnya itu kita tidak usah memakai transport input all karena by defaultnya itu sudah all ya. Nah, ini kita akan konfigurasi telnet, jadi kita memakai telnet ya. Kemudian exit. Nah, di sini untuk konfigurasi telnet itu ada 4 komen ya, yaitu line VTY, password, login, dan transport ya, transport input. Kemudian kita coba pada PC, misalkan PC 11, kita ke desktop, kemudian kita ke telnet atau SSH client. Untuk connection type-nya kita pilih telnet. Kemudian untuk hostname-nya kita memakai IP VLAN. Kita memakai VLAN gateway-nya ya. Kita coba memakai yang VLAN 10. Di sini untuk gateway-nya .1 semua. 10.10.10.1. Kemudian connect. Kemudian ini kita isi passwordnya, yaitu admin tadi. Kemudian kita ke menu privilege. Berhubung di sini tadi kita belum konfigurasi privilege-nya pada router, kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita ke router. Kemudian enable secret sekolahan ID, misalnya sekolahan.id. Kemudian kita masuk lagi. Ini kita coba pakai yang VLAN 20. Ini admin. Di sini untuk passwordnya memang tidak diperlihatkan ya. Oke, di sini kita masukkan tadi sekolahan ID, sekolahan.id. Oke, sudah ya. Kemudian kita ke menu configuration. Oke, di sini kita sudah bisa untuk mengkonfigurasinya. Nah, ada yang bilang nih, konfigurasi telnet itu kurang secure karena hanya memasukkan password saja. Kali ini kita akan mencoba dengan username dan password. Kita akan mencoba konfigurasi telnet dengan username. Kita masuk ke router. Kemudian kita ketikkan username admin 1, password 1, kita samakan saja. Kemudian enter. Lalu kita ketikkan line VTY 02, 0 sampai 2. Kemudian login lokal. Nah, login lokal ini yaitu untuk memasukkan username dan password ya. Kemudian enter. Kita ketikkan transport input telnet. Kemudian enter. Kemudian kita coba
Ini kita X dulu. Kita pakai yang 30. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username-nya ya. Tadi adalah admin 1. Kemudian passwordnya sama. Kita ke menu privilege. Passwordnya adalah sekolahan.id. Kemudian kita coba ke configuration. Oke, sudah bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi SSH pada router. Nah, untuk konfigurasi SSH ini kita membutuhkan yang namanya key. Karena SSH ini itu secure. Kita langsung saja ketikkan komen crypto key generate RSA. Nah, di sini kita dikasih tahu nih, please define a hostname other than router. Nah, itu artinya kita disuruh untuk mengganti hostname-nya, jangan router, karena router ini sudah banyak yang menggunakan. Kita langsung saja ganti hostname, misalkan sekolahan. Enter. Kemudian crypto key generate RSA. Nah, di sini please define a domain name first. Itu kita disuruh untuk membuat domain name dahulu agar mendapatkan kuncinya. Sebelum memasukkan komen crypto key generate RSA ini, kita harus setting terlebih dahulu hostname-nya, lalu domain name-nya. Kita langsung saja IP domain name, misalkan sekolahan.id.com, kemudian enter. Kemudian crypto key generate RSA. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan how many bits in the modules. By defaultnya itu disarankan untuk 10, 24 ya. Nah, setelah mendapatkan kuncinya, itu kita akan konfigurasi transport inputnya. Kita ke line VTY 0-2. Itu artinya 3 orang saja yang bisa login. Kemudian transport input SSH, kemudian exit. Oke, kita coba pengujiannya. Misalkan PC 11 ya. Kita ke telnet. Nah, di sini ini SSH connection type-nya. Kemudian hostname-nya itu IP VLAN gateway. Misalkan kita pakai 10.10.10.1. Kemudian username-nya admin 1. Kita connect. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Passwordnya admin 1, mohon maaf. Kemudian enable. Passwordnya sekolahan.id. Kemudian configuration. Oke, di sini sudah bisa untuk mengkonfigurasi ya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada switch. Kita akan konfigurasi di switch 1. Kita langsung saja
kita ke menu privilege, ke configuration. Caranya tuh sebenarnya sama. Kita ke interface VLAN 10, kemudian enter. Kita masukkan IP-nya, IP address 10.10.10. misalkan 99, bebas ya. Kemudian subnet mask, kemudian enter. Kita masukkan default gateway-nya, IP default gateway, (10.10.10.1), kemudian enter. Kita lihat juga, kita buat juga untuk VLAN 20 nya, interface VLAN 20. Kita masukkan IP nya 20.20.20.99, subnet mask .0, kemudian IP default gateway, (20.20.20.1), kemudian enter. Kita lihat to show IP interface brief. Spasi. Nah, di sini sudah masuk IP-nya ya. Di sini sudah manual up. Nah, itulah konfigurasi IP address pada switch. Oke, kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH pada switch. Kita langsung saja ke switch 1, kemudian ke mode CLI, kemudian kita mode privilege, kemudian ke configuration. Nah, di sini sebenarnya sama untuk konfigurasinya ya, yaitu crypto key generate RSA. Tetapi sebelumnya kita akan membuat hostname-nya terlebih dahulu dan domain name-nya. Kita buat hostname, misalkan SW sekolahan, kemudian kita buat IP domainnya, domain name-nya, yaitu sw sekolahan.id.com. Kemudian kita crypto key generate RSA, kemudian pilih yes, kemudian kita masukkan 1024, kemudian kita bikin username, misalkan di sini kita pilih admin 3, mohon maaf ini ada kesalahan menulis. Untuk passwordnya kita samakan saja, admin 3. Kemudian kita masuk ke line VTY, kemudian transport input SSH,
Kemudian kita login lokal. Kita langsung saja uji coba pada PC. Misalkan di sini PC 11. Kita ke desktop. Lalu ke telnet atau SSH. Untuk connection tab kita pilih SSH. Hostname-nya kita memakai IP VLAN 20. Kemudian username-nya tadi admin 3. Langsung connect. Kemudian kita masukkan password admin 3. Kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita belum setting enable secret-nya ya. Kita setting terlebih dahulu. Ini kita exit terlebih dahulu. Kemudian enable secret. sekolahan.id. Oke, sudah. Kemudian kita coba lagi. Ini kita close dahulu. Kemudian kita masuk lagi ke telnet atau SSH. Hostname IP-nya kita pilih yang 20. Username-nya kita admin 3. Kemudian password-nya admin 3 juga. Kita ke mode privilege. Ini password-nya tadi sekolahan.id. Nah, inilah konfigurasi SSH pada switch.